Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, guru kami Kiai Al-Hajj Fatani Dimyati, konco-konco semuanya. Selain beliau, saya statuskan konco-konco saja. Konco-konco saya semuanya yang insya Allah selalu diberikan kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukadimah cukup ikut depan, tapi saya sudah kadung janji kalau saya ngomong di mana saja atau mengikuti acara apapun harus ada khusus Fatihah khusus untuk Hadratus Syekh, untuk beliau. Tadi sudah dalam mukadimah ibtidaan acara sudah dikatutkan, tapi ini khusus di dalam acara saya minta lagi. khusus hadrati murabbi ruhina wa jasadina hadrati Syekh Haji Muhammad Yusuf Masyar, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Ya, terima kasih. Giliran saya seperti yang juga kemarin kapan sempat saya dipesenin oleh beberapa dari mungkin perwakilan atau bahkan ketua alumni MK sendiri, yaitu yang terhormat Abah Haji Mabrur, bisi saya untuk di pertemuan ini bercerita, atau saya lebih memahami dengan nostalgia pengajaran beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Sumasyar, berkenaan dengan bagaimana beliau memberikan pengajaran kepada para santri ketika itu. Saya tadi juga Kiai Fatoni menyebut tahun berapa beliau di MK. Saya juga mau ikut-ikut ya. Iya. Saya tahun 80 akhir. Bukan akhir, sekitar bulan 10 atau 11 tahun 80 saya masuk MK. Ketika itu yang setahu saya beliau sudah senior. Saya masih sangat junior saja, belum, di bawahnya junior, pra junior. Ya. Ini sekedar atau sebatas yang saya ingat. Saya kenalkan lagi, saya hanya salah satu dari santri beliau yang mengikuti bimbingan pengajaran beliau. Ini saya garis bawahi, cerita ini nanti adalah saya hanya salah satu santri yang sempat merekam apa yang disampaikan beliau, termasuk bagaimana
kegiatan-kegiatan itu ya. Saya katakan menurut saya ini nostalgia yang sekarang berjalan, itu bisa jadi ya pengembangan dari dulu yang sudah pernah Romo Yai sampaikan. Saya urutkan saja. Secara garis besar, mulai zaman saya tahu MQ tahun 80 sampai pada periode-periode berikutnya, sampai pada saya aktif sampai 9293. Aktif, nyantri aktif dari tahun 80 sampai 93. Itu santri aktif. Yo aktif nyantri maksudnya. Statusnya cek nyantri karena bulan Agustus 93 itu saya harus menikah, tapi tetap aktivitasnya ke MQ. Santri ketika itu di samping yang sudah menghafal, ternyata masih ada yang belum menghafal, dan ternyata yang belum menghafal itu termasuk saya harus membenahi bacaannya dan kelancaran baca. Saya ketika masuk MQ tahun itu sekitar 2-3 bulan belum bisa menghafal, harus dibimbing binodornya, Maka untuk pemula yang memang belum mengawali menghafal, maka sepertinya ya Romo Yai yang menunjuk orang-orang ustadz-ustadz badal-badal ini untuk kasih bimbingan yang belum bisa baca dengan baik dan benar dan lancar. Kalau sudah bisa dianggap baik, benar dan lumayan lancar, baru menghafal, termasuk saya. Kita itu bareng-barengan saya yang anak-anak kecil ya, termasuk ya angkatan-angkatan itu ada Cak Khalid, ada Cak Haris, sahabat itu yang hampir-hampir bersamaan itu belum bisa langsung memulai ya. Maka untuk pembinaan itu ada, saya istilahkan fasohah ba'dal maghrib yang untuk binador, yang masih belum mulai menghafal, belum ada resmi boleh menghafal, maka dibacakan oleh Romo Yai yang ditentukan peserta dan mengulang bacaannya Romo Yai. Jadi di lantai 2 dulu yang saya tahu, ketika sudah ada bangunan musola itu di MB itu masih los, belum ada seket-seketnya itu. Selain yang sudah di musola dan juga sebelum-sebelumnya dulu juga seperti itu, mungkin zamannya Kiai Fatoni, zaman tahun-tahun itu sudah ada saling menyimak itu Romo Yai dibacakan makro urut, seingat saya urut juz 1 urut sekian ayat. Kalau satu kaca mungkin tidak satu kaca, mungkin setengah kaca, satu wakaf gini baca beliau ditirukan, dibaca ditirukan sampai pada batas beliau berhenti. Nah, terus beliau dilanjutkan mengulang bacaannya Yai tadi, disimak satu persatu oleh Ustadz dan atau batal. Termasuk ketika itu saya pernah sempat dapat bagian untuk nyimak itu. Mungkin dulu Cak Mabrur juga pernah kebagian zamannya Cak Mabrur awal-awal masuk MQ tahun berapa Pak Bro? Ya, itu masih ada kan program itu ya. Okay. Itu jadi kita banyak mendapatkan bimbingan bacaan langsung dari Yai, dan itu suaranya Yai langsung, memang Yai membacakan, misalkan masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, kita nirukan dari sana sampai pada makro yang diselesaikan langsung. Kemudian Yai turun ke musola bawah, kemudian petugas Ustadz atau badal penyimak setelah bacaannya Yai tadi, setelah dibacakan Yai tadi ya. Dan kemudian nyimak selesai, bertepatan dengan selesainya mudrasah yang berpasang-pasangan yang di musola bawah itu.
Jadi selesai, disesuaikan dengan selesainya yang di bawah, kemudian selesai. Yai membacakan saja, ditirukan, Yai turun. Kemudian yang penyimak sudah nunggu untuk giliran satu-satu ini kita menyimak bacaannya yang tadi dibacakan oleh Romo Yai. Udah. Itu yang pertama.